Kalau Tensura menurut gue emang gak usah masuk sih. Gak usah sih. Ya kalau Tensura masuk agak pengen gue kudeta dikit sih nih. Iya, aku kayaknya Gue pakai hak veto nih kok tiba-tiba nih. Aku gak bilang Tensura jelek, cuma untuk adaptasi di season ini itu sangat jelek. Iya. Bahkan kalau kata temenku, ada salah satu temen gitu, dia bilang kalau nggak salah episode 3 atau episode 4 itu sebenarnya nggak perlu ada. Karena di novel pun bagian tidak penting. Sampai 2 episode tuh sampai harusnya nggak ada. Iya. Anime of the Year 2024 adalah Dandadan Season 2. Arcane. Kalau lu Cak yang gak masuk ke sini Cak, lu seselin gitu kayak. Kalau lu pada gak milih apa? Kaget aja sih Oshinoko gak masuk. Karena gue kan sempat nonton walaupun gak selesai ya. Lu aja kagak selesai. Aja nggak selesai. Kan Selamat datang lagi di Waktu Indonesia Wibu. Woo! Games enggak ya. Enggak game show. Bukan dong. Kan ada kau biasa game show. Game show ada Tapi Kan kali nggak ini ada. game show-nya adalah kita Balatro. Jangan bawa jokes internal dong. Jokes internal Balatro semua orang tahu, Bro. Tapi Kan kan Game of internal the Year. kita beda. Game of the Year, weh. Internal jokes kita beda. Ingat Balatromu sebelum Balatro menghancurkan hidupmu. Tapi sekarang kita akan memberikan semacam apa ya, diskusi terbuka terhadap Anime of the Year 2024. Let's go! Ntar diskusi terbuka itu berarti semua orang bisa ikutan. Bisa, karena ini jelas-jelas hampir seluruh Indonesia? Enggak Indonesia sih. Indonesia ya. Sekitar penonton kita lah. Jadi ada penonton-penonton kita. Biar kelihatan gede aja. Iya, karena gede. Rata-rata Indonesia. ada 1.000 lah loyal penonton Oke, kita yang iya. sebenarnya ini udah gue disebar di berbagai macam channel, tapi mungkin orang-orang malas ngisi, tapi yang niat ngisi untuk 1.000 wibu yang ngisi, thank you. Arigatou gozaimasu. Jadi kita minta mereka voting. Arigatou gozaimasu. Pilih satu. Jadi kita kasih list semua anime of the year dan mereka cuma wajib pilih satu gitu. Oke. Dari 1.000-an orang itu sudah terkumpul lah 10 anime ya, dari urutan 1 sampai 10 yang terbaik gitu kan. Sebenarnya gue pengen langsung dari nomor 1 karena ini udah obvious banget sih, 2024 nggak mungkin nggak dia. Ya kan? Kita jawab bareng-bareng ya, anime terbaik 2024 menurut Wibu Dingals, dan gue yakin juga hampir majority orang bilang adalah anime itu. Siap ya? Ya. 1, 2, 3. Anime of the Year 2024 adalah Dandadan Season 2. Season 2. Arcane. Apa lo? Arcane bukan anime. Arcade bukan Dan. Well, technically Arcade bukan anime sebenarnya. Oh, shit. Oke, jadi benar dan jawabannya adalah nomor 1 33,6%. Galau. Damn. Udah bener-bener nih langsung satu putaran Seperempat nih. lewat. Satu putaran nih. Ya, satu putaran. Gak pakai di voting ulang udah gak bisa. Dari gitu pakai kan. ganggu gugat. Tapi pertanyaannya yang di nomor 2 siapa? Siapa yang nomor 2? Nomor 2. Nomor 2 ya. Bentar. Adalah Wistoria. Misterio. Oke, lo apa Tebakan gua. Tebakan gua Oshinoko. Oshinoko, lu? Oh iya, Free Rent tahun ini bukannya? Bukan. Ini 2023. Dungeon Messi. Dungeon Messi. Iya, Dungeon Messi. Dungeon Messi Oke. berarti. Jawabannya adalah di nomor 2 ada Too Many Losing Heroine. Oh, Makaine, let's go. Let's go. Enggak, ini 6%, 6,2% adalah penonton akil. Tapi emang Makaine bagus banget, Makaine Bang. tuh bagus banget anjir. Lu doang. Gua Sumpah, dia doang yang disuruh nonton tuh lagi, Makaine. aneh banget. Gak mau. Bagus gak San? Aku mengerti, aku sangat mengerti. Om satu ini kan emang nontonnya Elden Ring Elden mainnya kan. Ring, iya. Wukong Yang gitu. berantem, berantem. Susah. Yang monkey brain gitu. Gak ngerti. Dikasih Makaine yang drama-drama enggak bisa. Drama-drama gak bisa. Padahal tuh bagus banget ay. Gak tau gue. Enggak bisa. Gue bukan berarti gak suka ya. Susah membuat gue suka sama Romance drama. Romance drama tuh susah banget. Tapi ini bagus. Ada Ayang Nami cuy. Oke, let's sebutkan go. dalam satu kalimat kenapa Makaine bagus. Satu kalimat apa satu kata nih? Satu kata. Lu udah gue kasih Satu satu kata. kata, mana Tapi bisa? lebih dari satu. Gue pencet pala lu ya. Apa nih satu kalimat atau satu kata? Satu kalimat. Satu kalimat. Oke. Karena apa kan karena tuh. Makaine bagus karena. Maka ini bagus karena wordingnya. Wah, wording. Iya, wording. Jadi di mana setiap karakter itu mengungkapkan perasaannya sih. Ais. Itu kata-kata pemilihan kata-katanya menurut gua. Oregari juga gitu. Bawa anime. Masalah Oregairu enggak ada 2024. Oh iya. Sama gimana mereka nge-build up ini sih situasi sama voice aktornya keren banget, cuy. Oke, kalau lu Kill. Kalau aku Boleh sama. dari direksinya bagus banget sih, terutama kalau mau dibandingkan antara light novel sama
anime. Nih Gimana cara mereka menerjemahkan dari light novel ke anime itu bagus Oh banget. itu gak ada manganya deh? Nggak ada. Oh. Nggak tahu ada nggak ya? Langsung Light novel Tapi kayaknya deh. setauku emang source-nya light novel. Iya, light novel. Enggak nih, lu tau gue kan? Gue tuh sempet dijelin sama Akil Ren Girlfriend. Gue jijik banget sumpah. Aku nyaranin itu cuma buat nih bang ada bahan kata-kataan nih bang. Ya buat trolling. Itu mah emang gak layak tonton itu mah. Emang nggak layak cuma ini buat kata-kataan. Gue gak bilang Nggak layak. menjijikan, maksudnya tuh gue lelah sama apa sih namanya tuh pengulangan plot tuh apa sih lainnya kayak apa? Repetitif kodian. Bukan, iya kok plot kodian. Mau nyatakan beneran nggak jadi gitu Oh loh. mungkin karena dia nonton Ren Girlfriend anjir. Iya, Ren Girlfriend kan kan traumatis experience gitu ya. Kayak gue bukan kan harusnya kan kita jadi doki-doki badum-badum apa sih? Apa waku-waku gitu kan. Tapi ini bukan anime yang bikin lu deg-degan sih. Oh, bukan sebenarnya. ya? Jadi ini kayak apa ya? Aduh gua nggak pandai memberikan sinopsis ya. Tapi ini kayak lu dikasih POV kayak apa sih? Heroin tuh Cewek-cewek yang kalah gitu loh. Iya, cewek-cewek yang ketolak gitu loh. Iya, cewek-cewek ditolak, Jadi ini POV, bersahabat. iya setiap episode itu lo akan melihat orang yang menarik patah hati, malah. patah hati. Patah hatinya di POV cewek malah ya. Karena Iya, biasanya kan dari yang gue POV tonton kan cewek. di Jelin Akil kan yang cowok. Iya, cowok yang nolak Cundang kan. tiba-tiba dapat kesempatan gitu kan. Iya, ini Jangan dari POV seolah-olah aku cewek. ngasih kau anime jelek terus dong. Jadi kayak berkan Jangan ada gitu kelihatannya reputasiku hancur ntar. 4-5 orang cewek yang ketolak, nah lu bisa tahu dari POV mereka gitu loh. Siap, oke. Mungkin gue akan tonton. Tapi kau nggak akan suka sih. Iya, karena karena kau gak tahu. suka sih. Coba dulu. Tapi kalau kau mau nonton silahkan tonton. Cuma Tapi kalau kau gak bener, yakin lu bakal suka sih. Iya, Oke. karena emang kalau kau peduli sama direksi, animasi, voice acting, ekspresi karakter dan musik, mungkin kau Mungkin ini. suka. Mungkin kau Oke. suka. Tapi kalau patokannya itu adalah plotnya gitu, nggak Plotnya yakin. oke sih Plotnya sebenarnya, oke, cuma nggak buat om-om Nggak buat om-om, tengah iya benar, baya, nggak buat om-om. baya gitu loh. Ya udah, Betul kita sih. lanjut aja ke nomor 3. Juara 3-nya Anime of the Year 2024 menurut para penonton Clean Sound adalah apa? Dungeon Messi. Salah. Kalau nomor 3-nya Makain, Nomor 2 2-nya pakai ini. Nomor 1 tiga- Dadadan. Nomor 3 Tiganya? Mushoku Tensei. Mushoku Tensei. Orb ini anime Orb. Betul, Cikyu, ini Cikyu. yang betul Orb. Ini salah. Orb. Cikyu. Wah. Cikyu. Judul depannya Cikyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kira gue gak bakal ditonton. Anime Orb lihat dia bosen nonton. Ya, lu teh Ewin Kau orang yang gak punya otak disuruh nonton kayak begitu mana Ewin bisa. suruh nonton Orb. Nah kalau ini nih bukan animenya Ocha nih. Real. Nah tapi animenya Bang Eno. Itu Nah, gua sama banget. kayak make ini tadi. Iya, betul. Iya. Salah. Orb tuh ada sebuah apa ya? Kalau kalian mau pahamin tuh gini ini gue akuin ini anime ngantuk. Maksudnya lu kalau nggak punya ketertarikan sama sejarah dan pengetahuan, Oh iya. ini ngantuk. Ini dialog semua, Pak. Tapi pas berantemnya juga keren ya. Ada dikit-dikit tapi Ya, kayak tipis-tipis. Tipis banget. Kayak per 6 episode 1-2 doang lah. beneran ya kan? Itu pun cuma kayak nggak nyampe 30 detik. Iya gak nyampe. Cuman nembak crossbow sama adu pedang doang, swear. Dan jadi kayak ini dialog sih. Dan apa ya? Jadi kalau lu pada suka nonton Inglourious Bastard, nah itu tuh adegan yang apa orang Prancis susu dan apa SS itu. Iya. Itu dieksplor lebih dalam di situ kayak gue tahu lu pelakunya, cuman gue pengen nungguin deh. Terus ini gue tahu gue bersalah, tapi gue tahu gak lu gue bersalah. Aduh itu intens banget sih. Dan itu bonus lah kalau kalian yang nggak peduli sama sains sama apa sejarahnya gitu. Jadi tapi menyenangkan sekali nontonnya. Iya menyenangkan sih. Ini kalau menurutku animenya Too Close to Home. Iya istilahnya bener tuh. Kayak apa ya? Ini tuh gimana ceritanya ada orang yang menolak keilmuan. Nah, Menolak untuk diskusi dan menerima perbedaan pendapat. betul. Ini bener-bener Too Close to Home, men. Itu tau gak sih episode terakhir ya? Ini agak spoiler dikit nih ya. Ya, spoiler. Ada ini San, ada lu tau gak San nih? Jadi di episode terakhir itu ada literary meme. Meme ini. Kan ada biasanya aku balatro gitu kan. Ini ada aku heliosentris. Absolute Cinema. John Orb. Tapi masalahnya gua nggak bikin bakal aku nonton sih. Yang masalahnya bikin aku agak kesel adalah aku udah baca manganya duluan. Oh lu baca duluan? Jauh sebelum animenya. Jadi kayak aduh sayang banget kenapa aku baca. Tapi lu suka seiyunya Nanami gak? Nanami bukan sih? Iya Nanami. Iya, Nanami Kento. Yang rambutnya kalau Enggak, kencing kalau di sini. Oh nggak suka ya? Enggak. Itu dia siapa sih namanya gue lupa. Kate sudah Nah itu sudah si, Ken. itu si voice actor itu tuh ini gak tahu ya bener apa enggak, tapi sempat baca-baca komen gue bilang tau gak bang, fun fact itu si voice actor itu berimpian banget jadi si apa siapa namanya Nowak gitu. Iya yang eksekutor. Eksekutornya itu yang jadi inkuisitornya. Dia bahkan punya, bayangin seiyunya punya impian untuk jadi itu dan kejadian. Dan bagus banget. Oh itu mendalami Banget. Perannya itu bener-bener gue aja takut denger suaranya. Iyalah dia impiannya jadi VA itu kan.
Pasti bener. Jadi kayak Pastilah. menakutkan banget itu apa, intimidasi dia tuh dan nyebelin dan manipulasinya tuh kayak gila sih. Apa John Liebert udah John Liebert kalah. punya saingan menurut gua lah, punya saingan lah. Real. Nah, kita akan bacain ke nomor 4 tapi kayaknya nggak seru kalau baca nomor 4. Kita coba lihat siapa yang paling try hard untuk dimenangkan gitu ya dari nomor 10. Jadi ada manusia-manusia yang try hard untuk menangin. Ini yang paling gue gak suka nih. Entah mereka emang bercanda apa enggak gue gak tahu nih ya. Oke. Tapi ini gue gak tahu ada 1,9 penonton kita 1,9%. 1,9%. Oh, it's a great number. Iya, di nomor 10 berusaha untuk ngevoting Blue Lock. Gue gak tahu ini bercanda karena mereka udah gak suka. Udahlah anime gue gak ada yang bagus gitu. Mungkin emang gak banyak banyak gak sih anime bagus? Banyak anime bagus tahun ini. Ya walaupun Banyak masih anime bagus ada, tapi sayangnya emang yang paling bagus tuh udah dadadan gitu loh. Padahal kita ngasih opsi berapa di situ? Ada banyak banget hampir Lebih semua kita pakai data semua yang keluar rilis pokoknya. Tapi di nomor 9 ya. Ada saingannya Blue Locks. Apa? Blue Box. Hah? Blue Box di sini. Tapi Blue Box kenapa 2,2% nomor 9. Aku sangat tidak menyangka Blue Box serendah itu. Iya sama. penonton Off. Karena mungkin belum kita bahas. Udah. Aku belum bahas. Oh belum bahas. Blue Box Ya, belum. di Wiwi udah. Wiwi udah. Cuman belum bahas lagi. Oh Blue Lock masuk top 10 mungkin karena lu hina-hina pengen ngetrol. Iya makanya gue bilang tadi kan ini bercanda. Iya, bisa jadi. Dan di nomor 8 mungkin Akil akan kesel baru masuk ReZero. Oh oke sih. It's on oke. 2,8. Ini apa fans loyal Akil. Aku yang ngevote. Gua doang. Bikin akun, bikin akun. 200 akun gua doang. 200 akun Dari gua. 1000 koresponden kita 200 ya lu. 200 gua. 200 Buat tryhard 20-nya gua, 20-nya gua. John ReZero. Di nomor 7 ada yang sempat menurut gua nggak layak sebenarnya masuk 10 besar. Walaupun bagus tapi sebenarnya dia penurunan di akhir. Menurut gua ya. Apa? Kaiju nomor 8. Kaiju Oke lah. Kaiju oke bro. Maksudnya mending daripada setengah season awal ya. Setengah season setelahnya udah. Menurut gua kurang banget. Berasa banget kurangnya. Aku ngerasa enggak sih. Ganti oke-oke director aja. dong. Justru lu tahu kan itu gara-gara ganti director. Tengah jalan produksinya langsung Iya. berasa itu. Tapi tetap kerasa aja gitu Bagus, visionnya. cuman nggak solid. Iya, it's not that solid. Makanya wajar banget di nomor 6 di atas Kaiju ada Mushoku Tensei. Oh, Mushoku Tensei Absolute Cinema di season terakhir ini. Tapi ada satu di atas Mushoku Tensei yang nyelip. Apa? Ini di luar radar kita. Maksudnya gue juga nggak nonton tapi Apa? oh iya ada dan Sharing gua, lah. slime. Apa? slime tahun ini kan? Sharing lah. Shangri-La. Oh Shangri-La berarti. Shangri-La bener. Shangri-La tidak masuk, bukan. Iya. Gak masuk. Di atasnya Mushoku Tensei itu ada Bleach. Bleach Gua ya, lupa Bleach tuh eksis anjir. di Aku tahun lupa ini. kalau Bleach itu ada. Iya, Gua gua kira juga, tuh musim maafin. kemarin. Iya, tapi Bleach itu tahun Enggak, ini. tapi gue gak nonton Bleach yang baru. Iya, gua juga Aku nggak kira lebih tahun bagus. kemarin. Iya, tahun Bleach itu. Tapi Bleach ada tahun ini. Ada nanti tahun ini ada. Gue pun baru tahu dia ada season baru tuh kemarin anjir. Part 3, masuknya part 3. Oh iya, Dan part 3. Iya. Tapi setidaknya ya sedikit terlupakan lah ada fans loyalnya Bleach di sini. Dan fun fact gue baru sadar gitu, iya ya kita jarang banget bahas Bleach. Jarang banget. Karena gak Ya karena aku nonton. Aku cuma nonton buat ngeliat animasinya ya. Terakhir kali aku ngeliat Tapi ada yang animasi mendalami mereka tuh ceritanya. goofy gitu loh. Ada animasi yang tengkorak pakai sound efek goofy Korak. Iya. Oh bangkainya atau gitu. Aku lupa kekuatannya siapa gitu. Rambutnya warna putih apa biru. Ada ketengkorak warna biru. Ada jelek banget pokoknya. Iya kan makanya. Aku habis itu nggak mau Gue agak nonton malas lagi. makanya nontonnya yang terbaru tuh. Makanya di nomor 4 ya, yang akhirnya apa ya, Juara Harapan kalau di Indonesia nih ya, Juara Harapan 1. Harapan. Shinoko. Oshinoko ternyata tidak di 10 besar. Yang di nomor 4 adalah Dungeon Meshi. Dungeon Meshi sih Absolute. Gua adalah Yes, orang yang Dungeon Meshi sempat bagus sih. bilang Dungeon Meshi ngebosenin. Tapi emang bener itu gue ngebosenin. Gue kan jujur ya, gue setengah season bosen nih. Gue gini-gini Orang doang. Sampai akhirnya ternyata emang gue mesti sedikit tahan lebih lama, arc naga merahnya masuk. Baru menyenangkan lagi. Kok kalau Iya, baca yang manga naga juga merah. sama nangis ya. Oh iya. Bosenin juga Bos, ya makanya. makanya gue bilang orang-orang bete sama gue bilang, kok lu gini segala macam jilat udah sendiri loh. That's how people ini gak sih Karakter development. karakter development Iya, gitu. iya, iya. Maksudnya kita jujur awal emang bosen tapi gue paksain nih gara-gara orang-orang bang nonton lagi. Yaudah gue paksain ternyata masih ada 2 episode. Kalau nggak salah 2 episode sebelum Naga tuh masih bosen tuh baru gue akhirnya suka lagi. Pas naga. Pas Naga akhirnya gue Naga seru. intensitasnya berasa lagi menurut gue. Karena kalau ditonton pas bagian naga tuh mulai ada urgensi atau Iya. ada konsekuensi Iya, dari tindakan iya, mereka. Iya, itu yang gue bener-bener itu kata-kata yang bagus banget Gil, bahwa ada sesuatu yang dipertaruhkannya bener-bener diseriusin. Karena di awal-awal kan cuma masak. Masak-masak. Iya. makan. Dan segala kelalaian yang terjadi sama mereka tuh kayak nggak ada konsekuensinya itu. Iya. Iya benar. Apa Lois yang bawa pedang monster itu aja itu nggak ada konsekuensinya. Ah, betul. Mereka makanin serangga
enggak ada konsekuensinya. Mereka yang nyanyi di ini, yang nyanyi di danau, Di yang danau, suaranya ya. Layos jelek itu juga nggak ada konsekuensinya kayak apa? Ada, cuman terselesaikan dengan begitu saja itu gue kurang kurang nikmatin. Jadi kayak berasa Doraemon. Oh ada iya. kantong ajaib Doraemon, tenang aja. Iya. Tapi akhirnya pas di Naga Merah gue baru merasakan world building yang mau disampaikan sama mangaka gitu. Jadi buat gue oke sih 4. Sayang banget dia. Harusnya didalemin Oke. lagi tuh. Oke, ntar. Karena season baru, gue siapin nonton. Season baru, nice, Karena gue benar. medieval kan suka hal-hal medieval dan gini sebenarnya. Oh suka medieval berarti suka isekai masak-masak yang satu lagi dong? Enggak, maaf bang. Yang gue tonton Isekai yang apa dibikin e-commerce? mapa. E-commerce ya? Iya, e-commerce isekai itu. E-commerce. Aduh, enggak tahu. Nah itu medieval tuh. Sebenarnya bagus ya gambarnya. Sebenarnya bagus terusan. Bagaimana cara mereka present makanan Iya, itu bagus. banget. Cuman ya itu rasa dungeon machine gua tuh. Dungeon machine gua awal tuh kayak gitu. Oh, kayak iya. ya ini mah Aku kantong bisa ajaib Doraemon gitu kan. Ya apalagi Nah, berarti season 2-nya bakal Ghost Big gak sih? Ghost Big Bang gitu. Kok lu maksa sih? Enggak gitu deh, enggak gitu deh. Maksa, Cok. Oke, dan yang menang adalah Dan. Iya Oke, kan? ini udah mau kita bahas sebelah mana lagi? Like every aspect menurut gua beautiful. Ada Iya. satu hal yang bahkan gue baru sadar dan gue baru sharing ke Akil doang, mungkin yang lain belum tahu, bahwa ini dubbing versi Inggris, yang dubbing Inggris di episode terakhir yang di kereta. Kan tiba-tiba ada adegan kalau udah pernah nonton ya, yang dimana kayak si Okaru kok tiba-tiba ngomongin biji, sedangkan si Jiji kan nggak tahu kok tiba-tiba biji, karena Jiji kan baru datang nih gitu kan. Si siapa namanya, si Momo bilang ada cerita panjang lah gitu. Oh gue pikir, kata si Jiji, oh gue pikir kalian mau balikin tren bercandaan lama. Bercandaan apa? Disnut. Ada Disney. Ada Disney. Absolut Cinema. Ada Disney di ini. Versi dubbingnya. Nanti gue tuh. Oh di versi dubbing Inggris. Iya, di Nah, versi dubbing pakai Disney, supaya itu lucu banget. Gue kayak baru sadar. Ternyata Aku mengapresiasi itu karena biasanya di dubbing atau bahkan di subtitle mereka itu perlu approval ke atas. Iya. Untuk make jokes. Untuk keluarkan itu. Itu di approve ya berarti ya. Berarti itu di approve. Dan lo tau nggak? Ini fun fact lagi. Si mangakanya itu bener-bener ngawasin langsung proses voice over, dubbing dan lain-lain. Jadi berarti diketahui nih sama si Makanya kalau dia pakai jokes Jangan dia Disney. ngerti Dia Disney. ngerti gitu. Oh iya, masukin Disney ya harusnya gitu, kayak jelek. Tapi jadi ya bagus. Berarti Lucu sudah banget. ada harapan ya untuk industri di Jepang untuk nggak kaku-kaku amat ya. Gak kaku kaku untuk masuk masukin jokes-jokes seperti John Balatro. Enggak, itu enggak ada maknanya. Gimana? Sebagai dewa anime, mana yang kau sesalkan tidak masuk ke 10 besar nih dari penonton kita? Oshinoko gak sih? Sebenarnya Oshinoko. Oshinoko ya? Karena Oshinoko Oshinoko tuh sih. directingnya it's okay. Kayak mereka di art theater. Ya, Mereka bikin acting di dalam acting tuh menurutku bagus banget. iya, dimengerti. Iya, jadi aku agak ngerasa kayak ya gimana gitu. Apalagi coba ambilkan itu San. Apalagi apa, Kil? Oh. Apalagi kita sudah ada ini, Bro. Ada burning. Wow, deh. ada burning. Kita Ya, punya gelo. artefak. Lihat dong, Ya. lihat dong. Let's go. Artefak yang Tapi sayangnya nggak ada tanda tangannya sih. Kita dapat langsung dari artis ya. Ada buktinya, ada bukti foto, Ada bukti foto. Sama sebenarnya aku ngerti banget kenapa dan aku nggak bilang Dadan jelek. Dan Dadan emang layak lah di nomor 1. Tapi kenapa perbedaannya tuh kayak landslide jauh banget? Itu karena recency bias sih pasti. Karena kan baru banget. Betul, itu gue pengen juga bahas tuh, bahwa dia bener-bener baru iya. akhir tahun ini, jadi masih menyisa di kepala. Iya. Cuman ada satu hal lagi sih, Kil, yang mesti kita mention adalah dulu itu persaingannya ketat. Kalau sekarang emang nggak itu. Musim ini pun yang bagus nggak banyak ya. Kayaknya cuma 2 atau 3. Iya, jadi kayak persaingannya tuh ya itu, apalagi musim ini yang dihadirkan Blue Lock season 2 gitu loh. Jadi Iya. Jadi gap perbandingannya tuh bener-bener. Tapi belum masuk. Iya, mak ini kan Ini bercanda, maksud gue gue yakin doang. lah, ini bercanda, ini penonton Akil ini. Makanya maksud gue udah pasti itu bahwa kepersaingan di season ini tuh kurang banget, jadi terlalu memuncak dan Iya, gitu loh. terlalu peak. Peak. Iya, nggak Dan bisa. marketingnya juga gila-gilaan sih. Iya sih, memang. Marketingnya gila-gilaan, dan kalau di Indonesia sendiri diaksesnya juga bisa kan sama semua orang bisa ketonton. Oh iya benar. Itu sih faktor-faktornya. Nah itu kita kalau ini lebih fair ya ngejelasin Lebih fair, faktor-faktor. Kalau lu, Cak, yang gak masuk ke sini, Cak, lu seselin gitu kayak. Kalau lu pada nggak milih apa? Kaget aja sih Oshinoko gak masuk. Karena gue sempat nonton walaupun gak selesai ya. Lu aja kagak selesai. aja nggak selesai. Kan enggak, maksudnya kayak dibanding Blue Lock anjir. Oh iya. Kayak kita bandingin lah, misalkan gue nonton cuma sampai episode 4. Nah. Blue Lock gue nonton sampai episode 4, ya jelas Oshinoko harusnya masuk anjir. Ini bercanda, ini banyak enggak, bercanda. gue soalnya sempat ngeliat scene yang di sinema itu loh, yang Oh, yang di datar. yang pedang yang ada cat Ya. itu set itu bagus Yang banget puas. anjir. Iya, itu bagus. Dan nggak masuk ke Setuju, sini. setuju. Aneh banget anjir, walaupun season 2-nya nggak se-hype
season 1 kan. Tapi menurut gue masih worth it lah untuk masuk ke sini. Cuma bingung aja gue kenapa orang lebih milih Blue. Bercanda emang manusia-manusia ini penonton akil nih. Sebenarnya kalau ada penonton Clean Sound yang jelek kita bilang penonton akil. Kalau yang bagus penonton Clean Sound. Kalau lu Dik yang lu kesesalkan tidak masuk. Kalau gue sih Elusive Samurai sebenarnya. Oh ya, itu juga. Oh sama ini cuy. Karena ini ya, karena pernah difoto sama Pak Anies. Wistoria. Aduh. Terus Elusive dulu ya. Enggak lah, Elusive lah. Elusive Samurai karena apa ya? Fanboy. Karena fanboy. Karena apa ya? Karena apa ya itu namanya sebutannya? Direksi. Direksi. Itu direksi ya sebutannya. Yang pakai Animasi juga sih. slot apa segala macam. Terus pakai ilustrasinya, penggambarannya macam-macam. Terus ada ya pokoknya beda lah, berbeda dari apa anime Kebanyakan lah. Kebanyakan anime dia memasukin apa lagi nyeritain apa tapi adegannya ini kayak ilustrasinya Visionnya, visualnya inilah menceritakan banget. Telling with the visual. Hah? Telling something with the visual. Telling something with the visual. Iya, gue lebih suka yang itu tuh yang dia apa ada pamannya yang mau coba rank up dengan ngecepuin saudaranya itu loh, yang pakai sistem apa? Iya, hierarki. Judi atau apa sih itu namanya? Iya slot, ada kayak slot gitu ya. Oh ya slot. Itu pokoknya dan yang lain-lain lah. Terus yang bola kan Terus yang bola. Sting. Terus kayak yang apa? Ada yang pengkhianat yang ngebunuh satu desa tapi dia nggak berdarah. Itu keren banget. Kenapa nggak masuk, men? Kenapa Blue Lock yang masuk? Hamil lah. Iya, mungkin karena itu ya, Blue Lock ya. Karena ada Bukan resensi Hamili bias Gawang. juga, hamil lah. Iya, emang Hamili Gawang. Pernah ini lihat? sih Alia gak masuk top 10. Bingung juga gue. Oh iya Alia, bagian Andres gue suka. Alia dan Mas Cika ya. Oh, sampai terakhir ini sih paling Wistoria Historia bagus sama banget. Alia gak masuk. Maksudnya Wistoria Alia. lebih worth it lah daripada Blue Lock tentunya. Iya sih. Iya. Tapi Alia itu kan lumayan banyak kok ya peminatnya. Itu apa? Rusia? Iya itu Iya, itu Alia. Alia. Yang gue bilang Andres. Itu. Sorry, lupa gue. Rossi Dere. Rosidere. Oh, Rosidere ya namanya, lupa. Gak masuk anjir, aneh Kayaknya banget. any anime lebih deserve daripada Blue Lock. Ya iya, gue bilang ini udah. Kalau Tensura menurut gue emang gak usah masuk sih. Gak usah sih. Ya kalau Tensura masuk agak pengen gue Aku juga kudeta kesel sih. dikit sih nih. Iya, aku kayaknya Gue bakal pakai hak veto nih kok tiba-tiba nih. Soalnya aku gak bilang Tensura jelek, cuma untuk adaptasi di season ini itu sangat-sangat Sangat, jelek. iya. Bahkan kalau kata temenku, ada salah satu temen gitu, dia bilang kalau nggak salah episode 3 atau episode 4 itu sebenarnya nggak perlu ada. Karena di novel pun bagian tidak penting. Sampai 2 episode tuh sampai harusnya nggak ada. Iya. Tapi yang gue bingung nih ya, itu ada yang lu bahas tuh yang award tiba-tiba kenapa slow leveling? Iya iya, soal soal leveling leveling. Iya, awardnya tahun ini gue juga gak ngerti ini. Gue kadang tuh bingung ya. Kan di beberapa artikel juga memenangkan Freerun sebagai anime terbaik 2024. Iya. Gue bingung kategori organisasi orang tuh gimana? Apakah emang airingnya beda ya sama kita? Kayak itu pasti ada airing yang beda. Enggak. Airingnya serentak kok. Karena mereka pakai Crunchyroll. Ya tapi kenapa mereka bilang 2024 Freerun? Terus solo leveling masuk lebih Ya, aneh lagi. karena kalau ini tanpa ingin mendiskreditkan orang-orangnya atau merendahkan orang-orangnya ya. Cuma kalau di award itu, aku lupa nama awardnya apa. Itu intinya mereka tuh baru memasukkan anime of the year tahun ini. Oh. Dan kan itu pakai juri lah ya pasti buat masukin itu. Dan emang mereka orang-orang baru. Buktinya Scott Pilgrim. Tahun kapan tuh? 2023. iya itu kan, dimasukin. Dan Scott Pilgrim itu tidak termasuk anime. Technically iya nggak termasuk anime. Terus habis itu Freerun tetap masuk tapi nggak menang. Itu juga cukup aneh. Solo leveling mungkin karena satu-satunya anime yang kelihatan berantem mungkin makanya itu dimenangin. Pergi suka berantem. Dan kalau kamu ada di Kurang kategori kaiju bukan kaiju 8, Ninja Kamui. Wah. Nonton Ninja Kamui. Iya. Episode bagusnya tuh cuma 1 sampai 4. Sisanya 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 nangis sih sebenarnya. ya kayaknya emang mereka orang-orang baru yang gak ngerti anime dan emang cuma pengen membawa nama anime aja. Biar bisa jadi. ada ininya lah biar yang community anime ikut termasuk gitu, di-include. Gua rasa bukan itu sih, lebih kepada mungkin kalau kalian tahu proses awarding tuh biasanya ada ini dulu selektornya dulu, bagian komisi yang seleksi baru dikasih ke juri. Nah itu juga mesti ditanya ini yang selektornya siapa dan lain-lain. Tapi enggak lah, maksud gua nggak jadi masalah lah. Itu nggak jadi sesuatu yang mendiskredit juga. Pokoknya versi mereka ya slow leveling ya udah gitu. Iya. Versi clean sound dadadan Iya. dari penonton. Tapi kalau kau kill ya disuruh milih dadadan juga nggak? Dan dadan sih. Dadadan. Gue juga dadan. Lu dadadan.
Dadan. Gue dan Balatro. Dan apa? Aku John dan. John Dadan. Oke, jadi resmi ya. Menurut Clean Sound yang harusnya jadi Anime of the Year, menurut penonton Clean Sound ya, kita nggak ada penjurian khusus nih ya. Jadi cuma diskusin selera kalian dan mungkin akan kita bikin rutin tahun ke tahun ini voting-votingannya. Kalau mau musim per musim. Musim per musim. Tiap musim. Mungkin dah, nggak tahu deh Kil. Usaha lu nih. Ya nanti lah diusahain kalau sempat. Anime terbaik di 2024 menurut komunitas Clean Sound adalah Dadadan dengan 33,6%. Selamat Dadadan. Nanti dapat jabat tangan dari Akil sebagai perwakilan Dewa Anime. Terima kasih. Sama Eno sama Ocha sama Dika juga jabat tangan paling nggak minimal. Kalau menurut kalian apakah Dadadan worth atau menurut kalian harusnya Blue Lock? Inovasi Nggak harus sih. Inovasi. Ya tapi menurutku itu inovasi yang bisa memudahkan pekerjaan animator. Betul, sama sekaligus nunjukin ngetes seberapa loyal lu jadi fans. Iya, seberapa apa ya maksudnya seberapa rendah suatu anime supaya bisa dinikmatin sama orang-orang. Dan seberapa banyak penonton Akil di Clean Sound. Iya, betul, itu mesti kita buktikan. Terima kasih semua yang udah ikutan voting, tepuk tangan dulu buat para Wiwudinal yang udah voting. Jangan lupa tiap minggunya kita juga ada voting Billboard lagu anime ya. Itu follow aja IG Clean Sound, kalian bisa ikutan voting juga. Jadi biar chartnya bergerak dan membuat musisi-musisi yang kalian support mungkin naik satu level atau bertahan di levelnya. Dan sekian dari kami di Waktu Indonesia Wibu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Stay clean and sound.